Oke, selamat pagi semuanya. Jadi kembali lagi kali ini bertemu dengan Mr. Putra dalam mata pelajaran Reception Telepon Operator, di mana Mr. Putra seperti biasa di sini menggantikan Mr. Dedik. Jadi sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mengaturkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua proses pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Om Swastiastu. Oke, Mister, harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, kalau kita mau melanjutkan ke materi sebelumnya, karena waktu itu kita membahas dengan mendadak sekali ya, langsung ke SOP handling incoming call, khususnya message itu karena rencananya minggu ini udah mulai praktek, tapi ternyata nggak kesampaian, karena itu arahan dari pemerintah lagi, kita nggak boleh langsung praktek. Jadi waktu itu Mr. Putra terpaksa ngajar kalian loncat langsung ke SOP biar kalian pas praktek ada gambaran sedikit gimana prakteknya. Cuma, karena ternyata nggak jadi kita mulai praktek minggu ini, makanya Mr. Putra akan balik lagi kemana kita seharusnya ya. Nah, waktu ini kita kan sempat bahas SOP yang ini ya, SOP handling message atau handling incoming call, khususnya message. Masih ingat nggak kalian? Waktu itu kan Mr. Putra juga sempat bilang ke kalian kalau materi ini juga kalian dapatkan di pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu dijadikan tugas di e-learning kalau nggak salah seperti itu. Jadi Mr. Putra sih rasa kalian udah ada gambaran tentang hal ini. Oke, kita ingat-ingat sedikit aja dulu deh tentang materi yang sempat kita bahas sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa SOP atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menangani incoming call yang mana si penelpon atau communicator menitipkan message, leave message seperti itu. Jadi dari kalian ada yang bisa cara mengangkat telepon atau apa yang harus diucapkan dalam mengangkat telepon? Ada yang bisa? SOP pertama tuh memberikan salam. Oke. Ada sekitar 10 orang yang raise hand ya. Oke, yang pertama aja Mr. Putra ambil Dewa Ayu Purnama. Silakan di-unmute Purnama. Good morning, Mr. Putra. Good morning. Di sini saya akan menerapkan SOP handling incoming call khususnya message tahap yang pertama. Cara mengangkatnya adalah Good morning, Ratnawata Hotel. Purnama speaking. How may I assist you? Oke, good. Silakan di-mute lagi Purnama. Ya, terima kasih, Pak. Yes, gaskan. Good. Next, Mister cari contoh yang lain deh. Mister minta 3 orang sih untuk mencontohkan yang ini. Selain Purnama, siapa lagi? Oke, Sri Utari Dewi. Nah, silakan. Baik, terima kasih, Mister. Yes. Good morning, Ratnawarta Hotel. Utari is speaking. How may I assist you? Oke, good. Utari kelas P berapa ya? 11 sampai 11. 11 P11. Oke, thank you Utari. Silakan di-mute lagi. Nah, Mr. Putra cari yang cowok deh sekarang. Apa nih cowok kalah sama cewek? Wira. Oke, Wira. Good morning, Mr. Good morning. Langsung? Ya, langsung aja Wira. Good morning, Ratnawarta Hotel. Wira speaking. How may I assist you? Oke, good. Silakan di-mute lagi Wira. Pak. Putra lupa ternyata masih kelihatan ya di layar. Oke, kurang lebih seperti itu SOP yang pertama. Kemudian Mr. Putra mau menanyakan ke kalian juga. Misalkan, kalau kalian belum mengetahui nama dari penelpon, apa yang harus kalian ucapkan? Oke, Bella. Bella Anadiah Putri. Yes, morning, Mr. Putra. Morning. Ya, untuk menanyakan nama, kita harus menjawab seperti ini biasanya. May I know who is calling, please? Oke, good. May I know who is calling, please? Oke, benar tuh. Silakan di-mute lagi, Bella.
Ya, Miss. Ya, lupa ternya ya. Masih keingat sama Miss Septiari tadi. Oke, sekarang cara yang lain sih. Tadi kan udah ada dibilang, may I know who is calling, please. Sekarang cara yang lain yang bisa digunakan untuk menanyakan nama penelpon. Gimana? Anggreni. Nah, silakan Anggreni. Good morning, Mister. Good morning. Cara lain untuk menanyakan nama penelepon jika tidak menyebutkan nama. May I know who is calling, please? Can you spell that? May I know who is calling, please? Nah, itu kan sama tuh. Cara lain untuk menanyakan nama lagi apa? Selain may I know who is calling. Itu kan sama kayak jawaban siapa tadi itu? Bella kalau nggak salah itu tadi. Can I know your name, please? Oke, boleh. Can I know your name, please? Good. Anggreni kelas apa ya? Kelas 11 AP 9. 11 AP 9. Oke, get 1 point juga. Thank you, Mister. Lagi satu dah, lagi satu. Bagaimana cara menanyakannya lagi satu? Masih ada loh cara lain. Oh, ini yang pakai video berbarengan ya. Sepri, Tia, Nia, Cynthia, Eki. Woi, silakan. Siapa tuh yang mau jawab? Sebutkan kelasnya juga ya. Good morning, Mister. Good morning. Nah, siapa nih yang ngomong? Siapa? Nyoyanti hari ini. Tia ya, Tia. Kelas apa, Tia? Kelas 11 AP 1. Oke, silakan, Tia. Jawabnya, may I know your name? Oke, may I know your name? Tadi kan can I know ya, sekarang may I know. Boleh, good. Silakan. Thank you, Mister. Mute lagi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Untuk kedepannya atau untuk SOP yang lain-lainnya, Mister akan perjelas lagi pada saat pertemuan kita yang akan datang. Seperti itu. Sekarang kita balik lagi ke materi yang seharusnya kita bahas minggu lalu. Telepon button. Nah, pernah dengar istilah telepon button nggak kalian? Mister Putra sih nggak nunjukkan PowerPoint lagi ya. Telepon button pernah dengar? Kalau ada yang pernah dengar, ada yang bisa ngasih tahu nggak apa sih telepon button itu? Ada yang tahu nggak? Silakan raise your hands up. Apa sih telepon button itu? Oke. Grup itu lagi ya, Sepritiania, Cynthia, Eki. Di kakak, isi itu belakangnya, dan kawan-kawan. Silakan. Siapa sekarang mau ngomong? Silakan di-unmute kalau mau jawab. Apa sih telepon button itu? Ayo, ada yang berusaha mau menjawab? Oke, Purnama. Silakan di-unmute. Telepon button adalah telepon yang memiliki tombol atau kunci untuk memanggil nomor telepon. Coba ulangi sekali lagi, Purnama. Telepon button adalah telepon yang memiliki tombol atau kunci untuk memanggil nomor telepon. Oke, sudah mendekati, tapi agak sedikit miss sedikit. Nah, ada yang bisa memperbaiki nggak? Telepon button, bukan button telepon. Ayo, ada yang bisa memperbaiki? Telepon button. Ada yang bisa memperbaiki? Oke, Purnama mau memperbaiki nggak? Telepon button. Kalau Mr. Putra simak tadi jawaban dari Purnama, lebih tepatnya yang dijelaskan itu button telepon. Kayak gitu. Kebalik, kalau bisa Mr. Putra bilang ya. Ini yang ditanyakan telepon button. Silakan. Sepritiania, Cynthia, Eki itu tadi. Resen. Mau mencoba menjawab? Mau, Mister. Oke, siapa nih yang mau mencoba? Nia, Mister. Nia, oke Nia. Ya. Tapi satu juga ya?
Nggak, AP8. Oke, silakan ya. Telepon bottom yaitu telepon yang berisi nomor-nomor atau angka yang ditekan untuk menghubungi telepon lain. Oke, Nomor lain. Oke, good. Nomor-nomor atau angka atau simbol yang ditekan untuk memproses suatu panggilan telepon atau menghubungi nomor telepon tujuan yang lain seperti itu. Kurang lebih benar tuh jawabannya tadi. Silakan di-mute lagi. Thank you, Mr. Oke, thank you. Good. Nah, kalau tadi kan penjelasan Purnama itu telepon yang memiliki tombol-tombol, nah kayak gitu kebalik jadinya. Ini telepon button itu, ini maksudnya adalah tombolnya, tombol yang ada pada telepon, kayak gitu. Jadi tombol apa saja itu, ada yang bisa memberikan contoh nggak? Satu jenis tombol yang ada pada telepon beserta fungsinya apa? Mungkin kelas 10 udah sempat diajarin nih sama Mr. Dedi. Karena waktu itu kalian kan sudah belajar giving information by phone. Mungkin sempat diajarin. Nah, Mr. reminding lagi deh di sini. Ada yang bisa nggak? Berapa contoh telepon button? Button ya pakai N, bukan pakai M. Kalau bottom itu bawah jadinya. Kalau button, tombol. Ada yang bisa nggak memberikan contoh tombol apa yang ada pada telepon? Kemudian fungsinya apa? Ada yang bisa? Ayo, Mr. Putra kasih satu contoh deh kalau gitu. Number button. Nah, number button itu adalah tombol angka yang digunakan untuk mengetik nomor telepon tujuan. Nah, kalau number button itu ada total 10 kalau di papan telepon, kalau pada switchboard, yaitu 0 sampai 9, kayak gitu. Ada lagi tombol lain yang isi kata-kata biasanya, itu tombol apa tuh misalkan. Ayo, coba aja, salah nggak apa-apa, tetap dapat poin kok. Oke, Bella Ana, silakan, Bella Ana. FWD atau D&D, yaitu tombol call forwarding atau do not disturb, berfungsi untuk memindahkan panggilan ke ekstensi lain. Oke, forward, itu kepanjangan dari FWD-nya ya, forward. Seperti pada saat kita menggunakan aplikasi WA, mungkin kalian kalau menggunakan dalam bahasa Inggris, itu forward itu untuk meneruskan panggilan. Nah, kayak gitu juga boleh. Forward itu sama kayak tombol transfer fungsinya. Kemudian ada tombol DND tadi lagi satu dibilang ya. Itu artinya do not disturb. Mungkin kalian di housekeeping sudah diajarkan juga. Jadi itu tombol di mana percakapan telepon itu nggak boleh diganggu. Dalam hal nanti kalau ada yang nelpon itu nggak akan kelihatan notif. Kayak gitu. Lagi. Good itu Bella tadi ya. Silakan di-mute lagi. Anggreni ya. Anggreni sekarang. Anggreni. Ya. Telepon button contohnya yaitu hold button yang fungsinya untuk menunda pembicaraan tanpa menutup telepon atau dapat juga menghubungkan antara penelepon satu dengan penelepon yang lainnya. Oke, hold button itu adalah tombol yang digunakan untuk menunda panggilan telepon. Kalau di WA, nah Mister bawa ke sana ya karena itu aplikasi yang pasti kalian gunakan saat ini. Tombol sunyinya itu, mute-nya. Nah, itu kayak hold button tuh. Jadi kita nggak bisa saling ngomong walaupun kita sudah terhubung panggilan telepon kayak gitu. Kalau tekan lagi tombol itu baru kita bisa ngobrol lagi seperti itu. Good, silakan di-mute lagi Anggreni. Ya, Pak. Next, ada lagi nggak tombol telepon yang kalian ketahui? Purnama ya, angkat tangan, silakan. Contoh tombol yang ada di telepon adalah transfer button yang fungsinya untuk memindahkan panggilan dan menghapus program. Oke, good. Silakan di-mute lagi. Benar tuh, transfer. Jadi fungsinya untuk memindahkan panggilan telepon. Jadi kurang lebih mirip kayak forward tadi ya.
FWD itu fungsinya, jadi untuk menyambungkan panggilan ke saluran lain atau ekstensi lain. Oke, masih ada yang angkat tangan. Melanie, silakan. Melanie Octavia. Speaker button. Oke, speaker button. Fungsinya apa, Melanie? Tombol yang digunakan untuk mengeraskan suara. Tombol yang digunakan untuk mengeraskan suara. Kelas berapa? 11 sampai 10. 11 sampai 10. Oke, good. Jawaban dari Melanie tadi ya. Jadi, tombol speaker pada telepon itu sama fungsinya kayak di HP loudspeaker. Kalau kalian pernah dengar. Jadi, kalau kita tekan tombol itu, suaranya akan keluar. Bukan harus kita pepetkan HP-nya ke telinga. Bukan kayak gitu. Oke, Melanie kelas apa tadi? Mister lupa jadinya nih. Silakan di-unmute lagi, Melanie. 11 sampai 10, Mister. Oke, 11 sampai 10. Thank you. Ada lagi ya? Oke, masih ada. Piariani. Oke, Piariani, silakan. Ini lagi satu ya, terakhir. Silakan, Piariani. Ada tombol last number radial. Apa artinya? Fungsinya untuk memutar kembali nomor yang terakhir kita tuju. Oke. Kalau biasanya dalam kebanyakan telepon yang dibilang Piariani itu radial aja, radial kayak gitu tulisannya ya. Jadi itu maksudnya adalah memutar kembali nomor terakhir yang kita tuju. Dalam artian kayak gini. Awalnya kita nelpon si A. Kemudian udah kita matikan. Tapi kita mau nelpon lagi si A. Jadi kita nggak usah panjang-panjang ngetik pakai tombol angka. Jadi itu cukup tekan tombol redial, otomatis akan nomor terakhir yang sempat kita hubungi itu yang akan kita langsung telepon kayak gitu. Jadi nggak perlu ngetik repot-repot banyak. Oke, good. Nah, untuk sisa tombol-tombol lainnya nanti Mr. Putra akan tunjukkan ke dalam sisipkan ke dalam e-learning di kelas 11 kalian. Nanti Mr. Putra akan titipkan kepada Mr. Dedi seperti itu. Kalian bisa cek lagi di sana. Kemudian, tunggu sebentar. Oh ya, kalian perlu tahu untuk proses pembelajaran karena kalian tidak ada proses tatap mukanya saat ini ya. Jadi untuk kalian, baik itu kelas 10, kelas 11, ataupun kelas 12, pada mata pelajaran produktif atau pada mata pelajaran perhotelan, kalian itu diberikan tugas proyek atau tugas tindakan. Nah, jadi kalian harus membuat suatu karya yang berkaitan dengan mata pelajaran yang kalian dapatkan di sekolah, seperti itu. Nah, kebetulan untuk di mata pelajaran Pronopis, nah, ini agak menyimpang sedikit sih, Mr. Putra kasih tahu ya. Karena waktu ini lupa dikasih tahu ke kalian, untuk di mata pelajaran reception atau porter, itu kalian nggak dikenakan tugas, karena itu akan diberikan kepada kelas 12. Sementara kalian untuk kelas 11, untuk FO-nya, tugas kalian itu pada bagian reservasi. Nah, di sini Mr. Putra kasih tahu, tugas yang harus kalian selesaikan itu dalam jangka waktu sebulan sampai 12 November. Nah, ini Mr. Putra dititipkan sama yang ngajar reservasi. Jadi kalian itu diminta untuk membuat brosur, brosur terkait hotel, menggunakan bahan-bahan bekas atau bahan-bahan yang sudah ada. Misalkan kalian menggunakan kertas, kemudian kalian tulis tangan, di pinggirnya mungkin kalian tambahkan border atau kalian tambahkan kayak apa sih namanya ya? Kayak clipping itu kalian buat. Di sana kalian mencantumkan informasi-informasi terkait hotel, misalkan kamar yang dijual, kemudian fasilitasnya apa aja, harganya, seperti itu kalian buat di sana. Kemudian proses pembuatannya sendiri, kalian akan buatnya nggak sendiri-sendiri. Tapi kalian akan buatnya, kalau nggak salah itu diminta per grup atau per kelompok kalian diminta. Jadi
sesuaikan dengan jumlah kelas kalian, sesuaikan juga dengan lokasi tempat tinggal kalian. Usahakan pilih anggota kelompok yang lokasi rumahnya dekat-dekat. Jumlah anggota kelompoknya itu 4-6 orang dalam satu kelompok. Boleh 4 orang, boleh 5 orang, boleh 6 orang. Itu dalam satu kelompok. Jadi kalian cukup membuat satu karya saja dalam satu kelompok itu. Karya sebuah brosur pemesanan kamar. Kalian pasti sudah pernah ke Lab FO kan? Pernah nggak kalian lihat brosur di meja front desk-nya itu? Kan banyak itu brosur di sana. Nah, kalian buat yang mirip seperti itu kurang lebih. Tapi kalau yang di meja front desk itu kan dibuat sudah menggunakan komputer ya. Jadi di sini perbedaannya kalian buat pakai tulis tangan. Kalaupun kalian harus mencantumkan gambar, boleh tuh ngeprint dulu. Tapi kalian potong tuh, cari gambar apanya, kemudian kalian tempel. Gimana caranya biar itu jadinya handmade, bukan print out, kayak gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kayak clipping itu. Nah, kalau nanti informasi dari Mr. Putra kurang jelas, tolong kalian yang masih on ini 94 orang, kasih tahu juga ke grup kelas kalian ya, ada tugas seperti itu. Dikumpulnya tanggal 12 November, tanggal 10 November. Maksimal itu 10 November, tapi kalau bisa lebih awal silakan nanti koordinasikan dengan guru yang ngajar di bagian reservasi. Dan juga jika informasinya masih kurang jelas menurut kalian, kalian bisa menghubungi guru mata pelajaran reservasi di kelas kalian, yaitu Bu Titin atau Bu Mariantini. Dan juga ada tambahan Bu Ade, seperti itu. Kalau kontaknya Mr. Putra kasih tahu aja deh. Nah, untuk Bu Ade sendiri, nah bisa dicatat ya, kontaknya itu atau WA-nya 085, bisa kalian catat 085 792 171 165. Jadi kontak Ibu Ade yang ngurus bagian reservasi ini ya. 085 792 171 165. Kemudian kalau kontak dari Bu Titin adalah 082 341 843 030. Nah, Mr. Putra ulangi sekali lagi, ini kontak Ibu Titin 082 341 843 030. Kemudian kontak Ibu Mariantini itu adalah 087 860 005 300. Jadi Mr. Putra ulangi, kontak Ibu Mariantini 087 860 005 300. Nah, Mr. Putra sih berharap setiap kelas ada perwakilan yang menghubungi ke guru masing-masing yang Mr. berikan kontak tadi. Nah, kemudian Mr. Putra akan minta ke guru yang bersangkutan untuk membuatkan grup terkait proyek yang ini. Jadi kalian kalau mau bertanya, bisa sekalian bertanya di sana, satu orang bertanya, jadi semua anggota kelas bisa tahu nantinya kalian share. Seperti itu. Ada yang ingin kalian tanyakan nggak terkait proyek ini? Jadi untuk di FO kalian dikasih satu proyek aja, yaitu proyek reservasi aja membuat contoh brosur. Handmade kalian sendiri, kayak gitu. Ada yang ingin kalian tanyakan? Misalkan kalian pengen tahu lebih jelas, siapa tahu Mr. Putra bisa memberikan gambaran gimana maksudnya, seperti itu. Novika mau bertanya? Silakan. Novika mau bertanya? Enggak? Atau Melanie mau bertanya? Silakan. Itu soalnya raise hand-nya masih aktif. Hoki mau bertanya? Silakan. Permisi Pak, mau nanya. Oke, siapa nih? Novika dulu deh. Nanti baru Hoki ya. Oke, silakan. Tugasnya itu ukurannya bebas ya Pak? Nah, untuk ukurannya silakan. Menurut Mr. Putra sendiri,
pemberitahuan awal yang diberikan oleh guru reservasi kalian itu ukurannya bebas. Intinya nanti bisa dilipat seperti brosur pada area front desk di sekolah, kalau kalian pernah memperhatikan. Tunggu sebentar, coba Mr. Putra kayaknya punya deh contoh brosurnya. Waktu ini sempat dikirim sama Miss Ade, tapi Mr. Putra lupa nge-save-nya di flash disk. Tunggu sebentar ya. Mr. Ade sudah buat contohnya waktu ini. Kayak gimana tampilannya. Sementara Mr. Putra katakan itu bebas ya ukurannya. Makanya Mr. Putra minta ke kalian nanti untuk menghubungi guru yang bersangkutan. Jadi untuk kelas 11 yang ngurus itu adalah Bu Titin, Bu Mariantini, sama Bu Ade. Seperti itu untuk tugasnya. Ukurannya bebas, intinya nanti bisa dilipat seminimal ukuran kayak yang di front desk di sekolah. Nah, kalau kalian ada waktu, mungkin kalian mau cek, lihat contoh brosur yang ada di sekolah, oh kurang lebih seperti ini, kayak gitu bisa kalian lihat nanti. Bisa mampir ke sekolah, tapi jangan bergerombolan. Cukup 1 atau 2 orang aja kalau kalian mau sama-sama, kayak gitu ya. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kalian bisa pakai kertas apa sih namanya A3 silahkan, mau pakai kertas A4 silahkan, nggak masalah. F4 kayak gitu silahkan, nggak masalah. Gampang sih menurut Mr. Putra ini tugasnya. Yang agak ruwet itu mungkin pemilihan anggota kelompoknya. Silakan kalian milih anggota kelompok kalian masing-masing dengan catatan Mr. Putra kasih kalian pemilihan anggota kelompok itu yang alamat rumahnya dekat-dekat. Soalnya kita kan masih dalam keadaan COVID seperti saat ini, jadi kalau yang bepergian jauh-jauh ya kasihan juga kan, kayak gitu. Jadi kalau yang dekat-dekat kan nggak masalah. 4-6 orang dalam satu kelompok. Kalian atur tuh. Intinya dalam satu kelas semuanya dapat anggota kelompok. Jangan sampai ada yang nggak dapat. Kayak gitu. Oke ya? Bisa dipahami ya? Oke, kemudian waktunya udah lewat juga ya, udah 25 menit Mr. Putra jadinya lewat. Sekian dulu, ada yang ingin ditanyakan nggak tentang materi telepon button? Ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi telepon button? Mr. Putra hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Mr. Putra akan simpulkan materi pembelajaran kita kali ini. Jadi pada pertemuan kelima ini kita membahas tentang telepon button, yaitu tombol yang ada pada papan telepon, di mana ada beberapa contoh tombol yang terdapat pada papan telepon, seperti tadi number button atau tombol angka, kemudian ada hold button, ada forward button, ada tadi DND button dibilang sama temannya, kemudian ada lagi transfer button, redial button, seperti itu, ada speaker button tadi disebutkan. Jadi fungsi dari button-button tersebut atau tombol-tombol tersebut adalah untuk memudahkan melakukan panggilan telepon, seperti itu. Nah, karena materi kita sudah selesai, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang handling incoming call lagi, khususnya message. Di sini Mr. Putra akan menekankan pada formnya. Nah, form yang digunakan pada saat handling message, yaitu disebut message form. Seperti itu. Nah, semoga UTS kalian berjalan dengan lancar. Materi yang dicantumkan pada UTS sebenarnya itu dibuat oleh Mr. Dedik, tapi Mr. Putra sudah memberitahu ke Mr. Dedik materi apa saja yang sudah Mr. Putra ajarkan selama ini kepada kalian.
Oke, terima kasih karena tadi kita buka dengan panganjali umat, sekarang kita tutup dengan parame santi. Om Santi 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 Om.